Kita sangat tahu lah, ada dua kondisi yang memang membuat kita punya kebijakan khusus. Kondisi pertama adalah diawali dengan pandemi. Begitu pandemi terjadi, boleh dibilang Tanah Abang atau semua pasar di Jakarta drop total. Kemudian setelah pandemi selesai, sebetulnya diawali dengan online. Sistem penjualan online itu mempunyai dampak. Dulu Tanah Abang itu terkenal kan sebagai pasar grosir, bukan pasar satuan. Tapi sekarang dia melakukan pasar satuan. Artinya apa? Grosir menurun. Nah itulah Mas Pran, kenapa membuat kebijakan kita akan menyediakan anggaran 300 miliar untuk UMKM. Itulah inti dari kisah ini. Ingat loh, pasar di Jakarta ini bukan hanya Tanah Abang, tapi semua UMKM di Jakarta ini bukan hanya ada di Jakarta, tapi semua. Cuman kalau kita lihat jumlah besarnya, kontribusi pasar Tanah Abang itu besar. Sebelum pandemi itu katanya hampir 4 triliun setahun ya. Sekarang drop. Nah makanya sebetulnya tadi saya ingin bicara, mau ngobrol. Tapi sebetulnya kita udah ketemu. Maka mungkin kita akan punya scheme. Kita akan punya kebijakan misalnya begini. Semua pasar yang dikelola PD Pasar Jaya kita akan memberikan keringanan untuk penyewaan ruang misalnya. Itu membantu. Karena waktu itu juga kita ketemu dengan pengembang besar. Dia juga bilang, Bang, kalau kita mungkin untuk yang gede-gede kita nyewa satu lahan, satu lantai nggak ada masalah. Tapi yang masalah itu memang yang kecil-kecil. Nah artinya kita akan concern di sudut itu. Misalnya kita akan bantu promosi. Kita akan bikin festival Tanah Abang supaya berkunjungan ini lagi. Ini kan tinggal kreativitas ya kan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sistem online ini, digitalisasi di pasar Tanah Abang harus terbangun. Dulu mungkin dulu orang, tapi kalau partai besar pasti dia ngeliat kualitas kan. Pasar Tanah Abang itu kan luar biasa kalau lebaran, puasa, lebaran haji, tahun baru itu gila ininya. Karena menurun. Tapi artinya kan yang namanya digitalisasi ini artinya apa? Pasar Tanah Abang wifi-nya kuat. Untuk terjadi transaksi juga melalui misalnya seperti itu. Itu intinya gitu loh. Tapi akan ada pelatihan khusus ya sih Bang untuk pedagang Tanah Abang agar bisa beranjak ke online. Nah, kalau mereka bukan grosir, dia menjadi satuan, harus ada memang ya artinya teknik khusus lagi. Maaf dulu kan bal-bal kan. Tapi mereka cerita, Bang, itu yang namanya porter. Dulu nggak ada nganggurnya, Bang. Sekarang banyak porter yang nganggur, nggak ada yang mau ngangkatin. Sekarang istilahnya gini, dulu logistik kita ngantar barang ke logistik, sekarang logistik masuk ke situ, hilang lah. Nah itu kan harus dicari jalan. Nah inilah ya artinya apa ya? Fungsi pemerintah ya hadir di masyarakat. Ya begini, apa yang kita bisa ini dari sudut pemerintahan? Makanya saya tadi, pasar Tanah Abang ada berapa blok sih? Kira-kira ada 5 blok, ada blok A, blok B. Pengelolaan masing-masing, ada yang Pasar Jaya, ada yang memang itu kan juga beda-beda. Intinya apa? Kita akan membangun ekonomi di pasar Tanah Abang. Intinya itu betul. Tadi kan ada beberapa pedagang juga mengeluhkan biaya sewa kios yang mahal sampai 70 sampai 75 juta. Betul. Berarti itu nanti kalau Abang jadi akan kita akan kasih keringanan. Maaf, ada satu contoh. Pemerintah pusat telah memutihkan UMKM loh. Kredit macet dihapus loh. Itu kalau dia yang totalnya 10 triliun. Nah artinya pemerintah daerah kalau memang bisa melakukan itu, lakukan. Gini, Pasar Jaya itu kan usernya ada pedagang. Kalau kita nggak punya treatment itu, pedagang keluar, akhirnya pun gedung kosong. Nah kan dia cari gimana? Mungkin tidak selama. Kita kasih keringanan. Misalnya ini kan saya masih. Selama 6 bulan, misalnya service and charge kita potong 50% misalnya. Pada dasarnya mereka juga kalau penjualan naik, mereka bayar juga gede, bayangin loh. Pasar Tanah Abang itu perputaran uangnya luar biasa dan menghidupinya juga luar biasa, gitu.
Bang, terkait sebentar lagi ini kan udah mau masuk tahapan pemungutan suara tanggal 27. Kira-kira untuk kampanye akbar dari pasangan 03 ini akan digelar di mana dan akan melibatkan siapa sih? Tentu kalau ini ada panitia pusat, itu adanya memang di Cemara. Cuman yang saya dengar rencana tanggal 23 itu ada kampanye akbar terakhir di Stadion Madia. Tapi saya belum tahu. Artinya sekarang udah mulai nih kita masuk hujan nih. Jadi kan itu juga harus diantisipasi. Ya kalau kemarin kan di velodrome minimal kalau hujan masih bisa neduh. Kalau besok Stadion Madia kan mesti dihitung. Artinya cuman itu kebijakan tentu bukan di kami, itu di panitia pusat. Kami hanya dikasih guidance tanggal sekian, jam sekian, acara itu aja. Tapi yang lain semua ada di tim pemenangan pusat yang ada di Jalan Cemara. Tapi kayak misalnya untuk kayak Ibu Mega gitu sebagai ketua umum pengusung. Saya pikir Ibu Mega nggak akan turun. Itu memang tugasnya ditugaskan sama Mas Pram dan saya. Ya karena ya begitulah kita. Kita udah selesai masalah partai. Partai itu cuma kendaraan yang memang kita jalani. Setelah itu ya kita harus tanggung jawab sendiri. Gitu. Oke? Oke. Terus. Bo, gini nih, ratain lo. Yo. Ya. Terus.